Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silham Mabatunida dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang pengaruh perubahan harga dan kualitas minyak goreng terhadap pembelian produk. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Silham Mabatunida. Saya Siti Fatia Rahma. Saya Muhammad Arif Ikhtiar. Saya Muhammad Rafliansyah. Adapun isi dari bab satu adalah pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bab 2 ada deskripsi konseptual, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Di bab 3 ada desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalahnya, minyak nabati merupakan salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri. Bahkan di masa pandemi, masyarakat membutuhkan minyak nabati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada proses pengolahan makanan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Misalnya menggoreng, tentu saja proses ini memerlukan pasokan minyak goreng. Harga minyak nabati Indonesia saat ini menjadi fokus pemberitaan karena harga minyak nabati akan terus berfluktuasi sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022. Pada Januari 2022, harganya turun menjadi 19.555 per liter. Namun harga tersebut masih terbilang mahal. Kotler dan Armstrong tahun 2018, kualitas produk kita definisikan sebagai karakteristik suatu produk atau jasa yang menunjang kemampuan produk atau jasa tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Pemahaman lain mengenai keputusan pembelian yang diungkapkan oleh Petra Paulus Tarigan dalam Kuncoro Aditya tahun 2022 adalah konsumen yang ingin menentukan pilihan harus memilih di antara alternatif yang ada. Rumusan masalahnya, satu, bagaimana fluktuasi harga minyak goreng pada saat COVID-19 mempengaruhi pola pembelian konsumen di pasar tradisional dan pasar modern di Indonesia. Dua, bagaimana dampak perubahan kualitas produk minyak goreng terhadap pembelian produk. Tujuan masalahnya bersumber pada rumusan permasalahan yang disusun oleh kami. Hingga tujuan dalam penyusunan makalah ini merupakan bagian dari satu, menganalisis pola perubahan harga minyak goreng dan dampaknya terhadap volume penjualan di pasar tradisional dan modern pada saat COVID-19 dan setelahnya. Dua, mengukur dampak fluktuasi harga terhadap loyalitas konsumen minyak goreng, baik di pasar tradisional maupun modern. Tiga, menguji perbedaan respon konsumen di kedua jenis pasar terhadap perubahan harga, termasuk faktor-faktor seperti frekuensi pembelian dan retensi merek. Empat, mengidentifikasi strategi adaptasi konsumen terhadap kenaikan harga, seperti beralih ke merek alternatif atau membeli dalam jumlah yang besar. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk penulis, mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di perkuliahan, memperluas pengetahuan mereka, dan memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kenaikan harga minyak goreng berdampak pada masyarakat. Untuk produsen dapat mengetahui tentang pengaruh kenaikan harga minyak goreng terhadap bisnis kecil dan menengah, mengetahui bagaimana sistem manajemen perusahaan minyak goreng menyebabkan gejolak harga, dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya tentang kenaikan harga minyak goreng. Dan untuk customer, untuk bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang fluktuasi perbandingan harga minyak goreng pada saat COVID-19 melanda dengan harga minyak goreng pada saat ini. Untuk akademisi dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dan menambah wawasan terkait loyalitas pelanggan terhadap pembelian minyak goreng. Deskripsi konseptual. Harga harga menurut Kotler dalam Syahidin dan Adnan 2022, harga adalah jumlah uang yang ditukar untuk sebuah produk atau jasa. Harga yang rendah atau terjangkau dapat mendorong kinerja pemasaran yang lebih baik. Kualitas. Utari dalam Akhlak 2016 menyatakan bahwa kualitas berarti bahwa menyedia jasa harus melakukan tugasnya dengan baik. Untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, baik sebagai pemimpin pasar maupun sebagai strategi,
Untuk terus berkembang, perusahaan harus menerapkan kualitas sebagai sifat dari kinerja atau penampilan produk. Pembelian Petra Paulus Tarigan dalam Kuncoro dan Aditya tahun 2022 adalah konsumen yang ingin menentukan pilihan harus memilih di antara alternatif yang ada. Oleh karena itu, Anda perlu memutuskan merek mana yang akan dibeli atau memilih salah satu dari beberapa pilihan merek. Next, penelitian yang relevan. Matilda Gracia Taniam dan Erna tahun 2021 melakukan penelitian selama masa pandemi. Konsumen menunjukkan sikap yang baik terhadap intensi pembelian minyak goreng sawit. Khotim Padli dan lain-lain tahun 2021 melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui pengaruh ekuitas merek dan perilaku konsumen terhadap pembelian ulang produk minyak goreng. Bimoli. Rudi Abdul Ghani tahun 2021 mendasarkan analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen adalah kualitas, karakteristik produk, desain produk, kemasan produk, label produk, berpengaruhi signifikan terhadap keputusan konsumen. Kesimpulan yang didapat dari penelitian terdahulu bahwasanya perubahan harga dan kualitas minyak goreng terhadap pembelian di kalangan masyarakat pada saat COVID-19 melanda itu tetap perubahan harga dan kualitas tidak terlalu berpengaruh terhadap pembelian minyak goreng. Dikarenakan minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga, sehingga apabila mengalami perubahan baik dari segi harga dan kualitas tidak berpengaruh banyak terhadap pembelian minyak goreng tersebut. Next, kerangka berpikir, analisis pengaruh perubahan harga dan kualitas minyak goreng terhadap pembelian pada saat COVID-19. X1-nya perubahan harga, X2-nya perubahan kualitas, Y-nya pembelian minyak. Hipotesis H01. Perubahan harga tidak memiliki pengaruh terhadap pembelian minyak goreng pada saat COVID-19. H02. Perubahan kualitas tidak memiliki pengaruh terhadap pembelian produk minyak goreng pada saat COVID-19. H03. Perubahan harga dan kualitas tidak memiliki pengaruh terhadap pembelian ulang produk minyak goreng pada saat pandemi. H1. Perubahan harga memiliki pengaruh terhadap pembelian minyak goreng pada saat COVID-19. H2. Perubahan harga memiliki pengaruh terhadap pembelian minyak goreng pada saat COVID-19. H3. Perubahan harga dan kualitas memiliki pengaruh terhadap pembelian ulang produk minyak goreng pada saat pandemi. Populasi. Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Menurut Hendry Yadi, terdapat dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Sampel. Sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai sebagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi menurut Hendrayandi. Masuk ke dalam rumus Slovin. Jadi di dalam pengambilan sampel menggunakan teknik Slovin ini memang eh, sering dilakukan oleh para peneliti, terutama eh, menggunakan teknik Slovin ini biasa digunakan untuk pengambilan jumlah sampel yang harus representatif agar
hasil daripada penelitian tersebut dapat digeneralisasikan. Adapun rumus daripada Slovin ini yaitu ada N sama dengan N kapital dibagi satu ditambah dengan N dikalikan dengan E kuadrat. Nah, adapun untuk keterangannya bisa teman-teman baca di sini. Lalu ada beberapa syarat ataupun ketentuan di dalam rumus Lovin, yaitu nilai E atau sama dengan 0,1 itu sama dengan 10% untuk populasi dalam jumlah yang besar. Lalu ada nilai E sama dengan 0,2 atau bisa disebut juga 20% untuk populasi dalam jumlah yang kecil. Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin ada dua atau antara 10 sampai dengan 20% dari populasi penelitian. Lalu untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan observasi ataupun studi dokumentasi, tetapi kami lebih memilih kepada studi dokumentasi. Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Lalu untuk teknik analisis data, seperti yang teman-teman bisa ketahui, jadi teknik analisis data adalah proses mencari ataupun mengatur hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang mereka pelajari dan dapat mereka sampaikan kepada orang lain. Lalu setelah di dalam prosesnya itu dilakukan uji kualitas data, apakah data itu sudah valid dan juga reliable atau belum. Ketika sudah terpenuhi, lalu selanjutnya diuji hipotesis yaitu menggunakan uji T dan uji F dan terakhir ditutup dengan uji koefisien determinasi. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.